Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Kania, usia 29 tahun. Aku menikah hampir 4 tahun dengan seorang pria yang dulu selalu membuatku merasa aman hanya dengan kehadirannya. Jika orang-orang melihat kami dari luar, mereka pasti akan berkata bahwa aku adalah istri yang beruntung. Suamiku ramah, pekerja keras, dan jarang terlihat marah di depan orang lain. Ia selalu tersenyum ketika berbicara dengan tetangga, selalu mengangguk sopan saat bertemu keluarga, dan selalu terlihat seperti pria yang tahu bagaimana cara memperlakukan istrinya dengan baik. Setidaknya begitulah dulu. Di rumah, kehidupanku berjalan dengan pola yang sama setiap hari. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, memastikan pakaian suamiku rapi, dan mengantarnya sampai ke depan pintu. Aku tidak bekerja di luar rumah, bukan karena dilarang, tapi karena dulu kami sepakat bahwa aku akan fokus mengurus rumah tangga. Aku percaya keputusan itu. Aku percaya padanya. Aku percaya pada pernikahan kami. Namun, entah sejak kapan, rumah ini terasa lebih dingin. Bukan karena hujan atau angin malam, tapi karena jarak yang pelan-pelan tumbuh di antara kami. Aku masih melakukan semua rutinitas seperti biasa, tapi respon suamiku tidak lagi sama. Senyumnya jarang, jawabannya singkat, dan tatapannya sering kosong. Ia pulang lebih larut dari biasanya. Kadang tanpa kabar, kadang hanya mengirim pesan singkat yang terasa dingin. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa mungkin pekerjaannya sedang berat, mungkin ia lelah, mungkin aku terlalu sensitif. Aku menahan pertanyaan-pertanyaan di kepalaku dan memilih diam, karena aku takut dianggap istri yang berlebihan. Tapi kecurigaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya hampir tak terlihat, tapi lama-lama melebar. Suamiku mulai sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Layar ponselnya selalu terkunci, dan jika ada pesan masuk, ia langsung membalikan layar menghadap ke bawah. Dulu, ponsel itu sering ia tinggalkan begitu saja di meja. Dulu, aku bisa meminjamnya tanpa rasa canggung. Sekarang, hanya dengan mendekat saja, ia sudah terlihat gelisah. Sentuhan juga berubah. Pelukan yang dulu hangat, kini terasa sekadar formalitas. Tangannya tidak lagi mencari tanganku saat kami duduk bersebelahan. Bahkan ketika aku mendekat, ia sering berpura-pura sibuk atau mengalihkan perhatian. Aku merasa seperti tinggal bersama orang asing yang mengenal semua kebiasaanku, tapi tidak lagi ingin mengenalku lebih dalam. Malam itu, aku terbangun karena suara pelan dari arah ruang tamu. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Rumah kami sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Aku menggeliat di tempat tidur dan menyadari suamiku tidak ada di sampingku. Selimut di sisinya masih rapi, seolah ia sudah lama bangun. Aku bangkit perlahan, berusaha tidak bersuara. Dari balik pintu kamar, aku melihat cahaya redup dan bayangan tubuhnya. Ia sedang mengenakan jaket. Sepatunya sudah terpasang. Aku bertanya dengan suara setengah mengantuk kemana ia akan pergi sepagi itu, atau lebih tepatnya, sedini itu. Ia menoleh sebentar, lalu menjawab singkat bahwa ada urusan mendadak dengan temannya. Alasannya terdengar terburu-buru, tidak jelas, dan terasa dipaksakan. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kataku tertahan di tenggorokan. Ada nada di suaranya yang membuatku ragu untuk melanjutkan. Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di depan kamar. Dadaku terasa sesak. Jam 2 pagi bukan waktu yang wajar untuk urusan apapun, apalagi tanpa penjelasan yang masuk akal. Aku kembali ke tempat tidur, tapi mataku tidak bisa terpejam. Pikiran-pikiran buruk berlarian di kepalaku, bertabrakan dengan ingatan tentang suamiku yang dulu. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus percaya.
Aku adalah istrinya. Pernikahan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin kuat suara kecil di kepalaku yang berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Jantungku berdebar tak beraturan. Aku bisa saja tetap di rumah, menunggu hingga pagi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi rasa ingin tahu itu lebih kuat dari rasa takutku. Tanpa benar-benar berpikir panjang, aku mengambil jaket dan kunci motor. Tanganku gemetar saat membuka pintu rumah. Udara malam terasa dingin dan lembab. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang menyala temaram. Aku menyalakan motor perlahan dan menjaga jarak ketika melihat motor suamiku melaju di depan. Aku tidak ingin ia menyadari keberadaanku. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan kulakukan jika ia mengetahuinya. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ku cari? Apakah aku ingin menemukan kebenaran, atau aku hanya ingin membuktikan bahwa kecurigaanku salah? Setiap kali aku hampir berbalik arah, bayangan wajah suamiku yang dingin kembali muncul di benakku, mendorongku untuk terus mengikuti. Langit gelap tanpa bintang. Sesekali angin membawa aroma tanah basah, seolah hujan baru saja turun di tempat lain. Tanganku semakin dingin di setang motor. Aku merasa kecil dan sendirian di tengah malam itu, tapi aku tidak bisa berhenti. Suamiku melaju ke arah yang tidak biasa. Bukan ke kantor, bukan ke rumah temannya yang kukenal, bukan ke tempat manapun yang pernah ia ceritakan padaku. Jalanan yang kami lewati semakin sepi, rumah-rumah semakin jarang. Jantungku berdegup kencang, seakan tahu bahwa aku sedang mendekati sesuatu yang akan mengubah hidupku. Akhirnya, ia memperlambat laju motornya dan berhenti di depan sebuah rumah. Rumah itu terlihat biasa saja, tidak terlalu besar, tapi cukup rapi. Lampu terasnya menyala, seolah pemiliknya memang sedang menunggu seseorang. Aku berhenti agak jauh, bersembunyi di balik bayangan pohon. Aku mematikan mesin motorku dan turun dengan kaki yang terasa lemas. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat jelas punggung suamiku saat ia turun dari motor. Gerakannya terlihat santai, seolah ini bukan kunjungan pertama. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa canggung. Aku menahan napas saat ia melangkah menuju pintu rumah itu. Tanganku mengepal tanpa sadar. Aku ingin berteriak, ingin berlari menghampirinya, ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tubuhku seperti membeku. Aku hanya bisa berdiri, menatap, dan menunggu. Pintu rumah itu perlahan terbuka. Aku berdiri tepat di depan rumah itu, jantungku hampir melompat keluar dari dada. Menatap pintu yang sebentar lagi akan terbuka sepenuhnya, tanpa tahu bahwa setelah malam ini, aku tidak akan pernah menjadikan Nia yang sama lagi. Aku berdiri terpaku beberapa meter dari rumah itu. Kakiku terasa seperti bukan milikku sendiri. Udara malam semakin dingin, tapi keringat dingin justru membasahi punggungku. Lampu teras rumah itu menyala terang, cukup untuk membuatku melihat dengan jelas setiap gerakan di depan pintu. Aku berharap pintu itu akan tertutup kembali. Berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Berharap aku bisa pulang dan menertawakan kecurigaanku sendiri. Tapi pintu itu tidak menutup. Pintu itu terbuka perlahan, seolah sengaja memberi waktu bagi siapapun yang menunggu di luar untuk melihat apa yang ada di baliknya. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, rambutnya panjang terurai, wajahnya bersih, dan ia mengenakan pakaian rumah yang terlihat sederhana tapi rapi. Ia tidak terlihat kaget melihat suamiku. Justru sebaliknya, senyumnya muncul dengan begitu alami, seolah kedatangan suamiku adalah sesuatu yang sudah ia nantikan. Dadaku langsung terasa sesak. Aku harus menutup mulut dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara apapun. Aku mengenal suamiku. Aku tahu bagaimana ekspresi wajahnya ketika sedang lelah,
ketika sedang kesal, dan ketika sedang berpura-pura baik-baik saja. Tapi ekspresi yang kulihat malam itu berbeda. Wajahnya terlihat santai, bahkan hangat. Tatapan matanya lembut, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat ketika ia menatapku. Wanita itu melangkah sedikit ke depan, mendekat ke arah suamiku. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa melihat bahasa tubuh mereka. Cara wanita itu memiringkan kepalanya, cara suamiku sedikit membungkuk ke arahnya, seolah mereka berada dalam dunia kecil yang hanya dimiliki berdua. Tidak ada jarak canggung, tidak ada basa-basi kaku. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa kakiku semakin lemas, hampir tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Aku ingin berlari. Aku ingin memejamkan mata dan menghilang. Tapi mataku menolak untuk berpaling. Ada bagian dari diriku yang ingin melihat semuanya, meski aku tahu apa yang kulihat akan menghancurkanku. Wanita itu tertawa pelan. Aku bisa melihat bahunya bergerak. Wajahnya berseri. Suamiku ikut tersenyum. Senyum yang dulu sering ia berikan padaku di awal pernikahan kami. Senyum yang sekarang terasa asing. Dadaku terasa perih, seperti ada sesuatu yang diremas kuat-kuat dari dalam. Aku teringat malam-malam ketika aku menunggunya pulang dengan mata berat. Aku teringat pesan singkatnya yang dingin, jawabannya yang pendek, alasan-alasan yang selalu terdengar masuk akal tapi entah kenapa terasa kosong. Semua potongan itu kini menyatu di kepalaku, membentuk gambaran yang tidak ingin kuakui. Wanita itu kemudian membuka pintu lebih lebar dan mempersilahkan suamiku masuk. Gerakannya begitu alami, seperti seorang tuan rumah yang menyambut tamu tetap. Suamiku melangkah masuk tanpa ragu. Tidak ada keraguan di langkahnya. Tidak ada jeda seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Ia hanya masuk begitu saja, seperti seseorang yang tahu persis kemana ia datang. Pintu itu mulai menutup perlahan. Aku berdiri kaku, menatap daun pintu yang bergerak pelan itu. Setiap detik terasa sangat lama. Saat pintu itu akhirnya tertutup sepenuhnya, rasanya seperti ada suara keras di dalam kepalaku, seperti sesuatu yang pecah, seperti dinding terakhir yang selama ini kutahan akhirnya runtuh. Aku menggeser tubuhku ke belakang, bersandar pada batang pohon. Nafasku terengah-engah. Aku merasa pusing. Pandanganku sedikit berkunang. Aku tidak menyangka rasa sakit bisa terasa secepat ini, seberat ini. Dadaku naik turun tidak beraturan. Aku menutup mata, berharap ketika membukanya, semua ini akan menghilang. Tapi ketika aku membuka mata, rumah itu masih ada di sana. Lampunya masih menyala, dan aku masih berdiri di sini, sebagai seorang istri yang baru saja melihat suaminya masuk ke rumah wanita lain di tengah malam. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu terasa aneh. Aku mendengar suara kendaraan lewat sesekali, suara anjing menggonggong dari kejauhan, tapi semua itu terdengar seperti dari dunia lain. Yang bisa kurasakan hanya denyut di pelipisku dan rasa nyeri di dada yang tak kunjung reda. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Sejak kapan? Sudah berapa lama? Apakah aku benar-benar sebodoh itu sampai tidak menyadarinya? Aku mengingat kembali setiap perubahan kecil pada suamiku. Setiap malam yang ia habiskan di luar, setiap sentuhan yang ia tarik dariku. Semua itu kini memiliki makna yang berbeda. Aku merasa marah. Marah pada suamiku. Marah pada wanita itu. Tapi yang paling besar, aku marah pada diriku sendiri. Aku marah karena terlalu percaya, terlalu diam, terlalu sering memaklumi hal-hal yang seharusnya kutanyakan sejak awal. Aku berdiri di sana cukup lama sampai kakiku terasa pegal. Aku duduk jongkok di pinggir jalan, menunduk, menahan air mata yang terus ingin keluar. Aku tidak ingin menangis di tempat ini. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan rumah itu. Tapi tubuhku tidak peduli pada keinginanku. Air mata itu akhirnya jatuh juga, satu persatu, membasahi pipiku. Aku menggigit bibirku agar tidak terisak keras. Tanganku menutup wajah, bahuku bergetar. Malam itu, di jalan sepi itu, aku merasa sendirian seperti belum pernah sebelumnya. Setelah agak tenang, aku berdiri lagi.
Aku menatap rumah itu sekali lagi. Aku memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak kulihat. Sebuah pot bunga di dekat pintu, sandal pria di rak kecil, dan sebuah motor lain yang terparkir di halaman. Semua itu memberi petunjuk yang jelas bahwa suamiku bukan tamu asing di tempat ini. Dadaku kembali terasa sesak. Aku menyadari sesuatu yang membuatku semakin sakit. Ini bukan pertemuan pertama. Ini bukan kesalahan satu malam. Ada kebiasaan di sini. Ada rutinitas. Ada kenyamanan. Aku kembali ke motorku dengan langkah gontai. Tanganku masih gemetar saat memegang kunci. Aku menyalakan mesin pelan-pelan dan menjauh dari rumah itu. Aku tidak ingin berada di sana lebih lama. Aku takut jika aku tetap di situ, aku akan melakukan sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Jalanan yang sama kini terasa asing. Aku berkendara tanpa benar-benar memperhatikan arah, pikiranku melayang-layang. Setiap lampu jalan yang kulewati terasa seperti saksi bisu atas kebodohanku. Sesampainya di rumah, aku masuk perlahan. Rumah kami sunyi, kosong, dan terasa dingin. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu yang selama ini kupikir adalah tempat aman. Jam di dinding terus berdetak, mengingatkanku bahwa waktu tidak berhenti meski hatiku seolah berhenti berdetak. Aku menyadari satu hal dengan sangat jelas malam itu. Aku bukan hanya menyaksikan pengkhianatan. Aku sedang berdiri di awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih besar dan lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Dan di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik, bahwa apa yang kulihat di balik pintu itu hanyalah permulaan. Aku tidak langsung pergi setelah pintu itu tertutup. Kakiku seperti menolak untuk bergerak. Aku berdiri di tempat yang sama, bersandar pada pohon, dengan pandangan kosong mengarah ke rumah itu. Lampu terasnya masih menyala, memberi cahaya lembut yang justru terasa menyakitkan. Malam semakin larut, udara semakin dingin, tapi aku tidak merasakannya. Yang kurasakan hanya dada yang sesak dan pikiran yang tak berhenti berputar. Aku menunggu. Aku sendiri tidak tahu apa yang kutunggu. Mungkin aku berharap pintu itu akan terbuka lagi dan suamiku keluar sambil berkata bahwa semua ini salah paham. Atau mungkin aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang kulihat benar-benar nyata, bukan hasil dari ketakutanku sendiri. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku duduk di pinggir jalan, memeluk lututku sendiri. Sesekali aku berdiri, lalu duduk lagi. Gelisah. Pikiranku kacau. Ada suara di kepalaku yang terus bertanya, "Sejak kapan?" Dan suara lain yang menjawab, "Kau terlalu lama menutup mata." Aku ingin membela diriku sendiri, mengatakan bahwa aku hanya istri yang percaya. Tapi bahkan pembelaan itu terdengar lemah di telingaku sendiri. Aku mulai memperhatikan sekeliling rumah itu. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kulihat kini terasa jelas. Jalanan ini sepi, tapi tidak asing. Ada warung kecil di ujung gang yang masih menyala redup. Ada beberapa rumah lain yang terlihat rapi, seolah penghuninya sudah terbiasa dengan ketenangan malam. Rumah ini bukan tempat sembarangan. Ini lingkungan yang sering dilewati orang. Lingkungan yang terasa akrab. Aku menelan ludah saat menyadari sesuatu. Aku pernah melewati jalan ini sebelumnya. Aku mencoba mengingat. Aku menarik ingatan-ingatan lama yang selama ini terabaikan. Pernah, suatu sore, aku bertanya pada suamiku tentang jalan pintas yang ia lewati pulang, dan ia menyebutkan area ini dengan santai. Saat itu aku tidak berpikir apa-apa. Sekarang, ingatan itu terasa seperti tamparan. Di depan rumah itu, ada pot tanangun yang tertata rapi. Di dekat pintu, ada 2 pasang sandal pria dengan ukuran yang sama. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan-bayangan itu terus muncul. Semua terlihat seperti tanda-tanda kebiasaan. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Waktu terus berjalan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu.
Yang jelas, langit mulai berubah warna sedikit demi sedikit. Tidak lagi gelap pekat. Aku mengusap wajahku yang terasa kaku. Air mata sudah tidak keluar lagi, seolah tubuhku kelelahan untuk menangis. Akhirnya, pintu itu terbuka lagi. Aku berdiri refleks. Jantungku langsung berdegup kencang. Suamiku keluar, sendirian. Jaketnya sudah terpasang, rambutnya rapi. Wajahnya terlihat tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kebingungan. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan urusan yang menyenangkan. Dadaku kembali terasa perih. Ia melangkah menuju motornya dengan santai, menyalakannya lalu pergi. Aku menunggu beberapa detik sebelum mengikutinya. Aku tidak ingin terlalu dekat. Aku tidak ingin ia menyadari keberadaanku. Tanganku kembali gemetar saat aku menyalakan motor. Tapi kali ini ada perasaan lain yang menyertainya. Bukan hanya takut, tapi juga marah. Sepanjang perjalanan pulang, aku membuntutinya dari kejauhan. Jalanan masih sepi. Lampu-lampu jalan menyinari punggungnya yang ku kenal dengan sangat baik. Aku memperhatikan caranya berkendara. Tidak terburu-buru, tidak gelisah. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Di dalam kepalaku, pertarungan batin terjadi. Ada bagian diriku yang ingin langsung memotong jalannya, menghadangnya, dan menanyakan semuanya di tempat. Aku ingin berteriak. Aku ingin menumpahkan semua rasa sakitku. Tapi ada bagian lain yang lebih besar yang menahanku. Bagian yang takut. Takut mendengar jawabannya. Takut kehilangan. Takut pada perubahan yang tak bisa kuhentikan. Aku memilih diam untuk saat ini. Sesampainya di rumah, aku masuk beberapa menit setelahnya. Aku mendengar suamiku sudah berada di kamar mandi. Suara air mengalir terdengar jelas. Aku berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling rumah kami. Rumah yang selama ini kujaga, kuisi dengan harapan, kini terasa asing. Seperti aku hanya tamu di dalamnya. Aku duduk di sofa, mencoba mengatur nafasku. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa lelah, tapi mataku menolak terpejam. Setelah suamiku keluar dari kamar mandi, ia bersikap seperti biasa. Menyapaku singkat, lalu merebahkan diri. Tidak ada pembicaraan, tidak ada penjelasan. Seolah kepergiannya tengah malam adalah hal yang sangat wajar. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Tapi pikiranku terus bekerja. Ketika aku yakin ia sudah tertidur, aku bangkit perlahan. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping ranjang. Jantungku berdegup sangat kencang. Tanganku berkeringat. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi rasa ingin tahuku jauh lebih kuat. Aku mencoba membuka ponselnya. Terkunci. Aku hampir menyerah, tapi lalu aku teringat sesuatu. Kebiasaan kecilnya. Ia selalu menggunakan tanggal tertentu sebagai sandi. Tanggal yang dulu sangat berarti bagi kami. Tanganku gemetar saat memasukkannya. Dan ponsel itu terbuka. Dadaku terasa semakin sesak. Aku tidak langsung membuka pesan. Aku hanya menatap layar beberapa detik, seolah butuh keberanian tambahan. Lalu aku masuk ke aplikasi pesan. Namanya tidak aneh, tidak mencurigakan. Justru itu yang membuatku mual. Percakapan mereka tidak penuh kata-kata manis yang berlebihan. Justru terlihat akrab, seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal. Ada pesan tentang jam bertemu, tentang jalan yang sepi, tentang hal-hal kecil yang terlalu pribadi untuk sekadar teman. Tanganku bergetar hebat. Aku menggeser layar, menemukan foto. Tidak ada foto yang terlalu berani, tapi cukup jelas menunjukkan kedekatan mereka. Senyum suamiku di foto itu sama seperti senyum yang kulihat di depan rumah tadi. Senyum yang tidak pernah lagi ia berikan padaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa mual. Ada rasa jijik yang naik dari dalam perutku. Jijik pada pengkhianatan ini. Jijik pada kebohongan. Jijik pada diriku sendiri yang baru menyadarinya sekarang.
Aku mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula dan kembali ke sofa. Aku menangis dalam diam, menutup mulut dengan tangan agar suaraku tidak terdengar. Perasaanku bercampur aduk. Marah, sedih, kecewa, dan bodoh. Aku merasa sangat bodoh karena begitu lama percaya tanpa bertanya. Aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku terlihat pucat, mataku bengkak. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, apa yang kurang dariku? Apakah aku tidak cukup baik? Tidak cukup cantik? Tidak cukup berharga untuk dipilih? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujam tanpa ampun. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan. Sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hanya kesedihan. Ada kesadaran. Ada keberanian kecil yang mulai muncul di dadaku. Aku menyeka air mataku, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, aku merasa sedikit lebih jelas. Kebenaran ini menyakitkan, tapi aku sudah melihatnya. Aku sudah memegang buktinya. Dan aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa terus diam. Aku tidak akan terus menjadi istri yang pura-pura tidak tahu. Malam itu, di ruang tamu yang sunyi, aku mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Sejak malam itu, aku bukan lagi Kania yang sama. Aku masih bangun pagi, masih menyiapkan sarapan, masih menjalankan rutinitas rumah tangga seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi menunggu senyumnya. Aku tidak lagi berharap pada kata-kata manisnya. Ada jarak yang sengaja kuciptakan. Bukan untuk menyiksanya, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Suamiku mulai menyadarinya. Ia beberapa kali menatapku lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca pikiranku. Ia bertanya kenapa aku terlihat lebih pendiam. Kenapa aku tidak lagi banyak bertanya kemana ia pergi atau jam berapa ia pulang. Aku hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa aku lelah. Dan itu tidak sepenuhnya bohong. Aku memang lelah, bukan secara fisik, tapi batin. Suasana rumah menjadi tegang. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kehangatan. Kami hidup berdampingan seperti dua orang yang saling berhati-hati. Aku bisa merasakan kecurigaannya, dan ia pasti bisa merasakan perubahan sikapku. Ada malam-malam ketika kami duduk berseberangan di ruang tamu tanpa bicara sepatah kata pun. Jam dinding berdetak keras, seolah mengejek keheningan di antara kami. Aku memutuskan untuk mengujinya. Bukan karena aku ingin bermain-main, tapi karena aku ingin melihat sejauh apa ia akan berbohong. Suatu sore, saat kami makan bersama, aku bertanya dengan nada yang kubuat seringan mungkin, tentang pekerjaannya, tentang jalan yang sering ia lewati, tentang teman-teman yang akhir-akhir ini sering menemuinya. Ia menjawab dengan lancar, terlalu lancar. Setiap jawabannya terdengar seperti cerita yang sudah dihafal. Ia menyebut nama-nama yang terdengar aman, alasan-alasan yang masuk akal, detail-detail kecil yang seharusnya membuatku percaya. Tapi justru disitulah aku tahu, kebohongannya rapi, tapi dingin. Tidak ada kejujuran di dalamnya. Aku mengangguk, pura-pura percaya, tapi di dalam kepalaku potongan-potongan kenyataan terus menyatu. Aku melihat wajah wanita itu. Aku mengingat rumah itu. Aku teringat pesan-pesan di ponselnya. Dan setiap kali ia berbohong, ada rasa perih yang menusuk dadaku. Malam itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Kami duduk di kamar. Lampu menyala redup. Ia terlihat santai, bersandar di kepala ranjang, memainkan ponselnya. Aku duduk di tepi ranjang, punggungku tegak, tanganku saling menggenggam untuk menahan gemetar. Aku tahu jika aku menunda lagi, aku akan kehilangan keberanian yang sudah susah payah kukumpulkan. Aku memanggil namanya. Ia menoleh, sedikit terkejut melihat ekspresiku. Aku tidak langsung bicara. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur suara agar tidak bergetar. Aku bertanya lagi, kali ini lebih langsung. Kemana ia pergi malam itu? Malam ketika ia keluar jam 2 pagi. Ia terdiam sebentar, lalu mengulang alasan yang sama seperti sebelumnya. Urusan dengan teman. Mendadak, penting.
Aku menatap matanya tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, ia mengalihkan pandangan. Dadaku terasa semakin sesak. Aku bertanya lagi, lebih pelan. Apakah ada sesuatu yang ingin ia ceritakan padaku? Apakah ada hal yang selama ini ia sembunyikan? Suaraku terdengar tenang, tapi di dalam, aku hampir runtuh. Ia menghela nafas lalu tertawa kecil, seolah aku hanya istri yang terlalu banyak berpikir. Ia bilang aku berlebihan. Ia bilang aku terlalu curiga. Kata-katanya seperti pisau kecil yang menusuk satu persatu. Saat itulah, aku tahu aku tidak bisa lagi bermain aman. Aku mengatakan semuanya. Aku mengatakan bahwa aku melikutinya malam itu. Bahwa aku melihatnya berhenti di sebuah rumah. Bahwa aku melihat pintu terbuka. Bahwa aku melihat seorang wanita menyambutnya. Bahwa aku melihatnya masuk tanpa ragu. Wajahnya berubah. Senyumnya menghilang. Rahangnya mengeras. Ia bangkit dari tempat tidur. Suaranya meninggi. Ia menyangkal. Ia berkata aku berhalusinasi. Ia berkata aku salah lihat. Ia bertanya kenapa aku tidak percaya padanya. Aku juga bangkit berdiri. Tanganku gemetar hebat, tapi aku memaksa diriku tetap menatapnya. Aku mengatakan bahwa aku juga melihat pesan-pesan di ponselnya. Foto-foto itu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak bisa lagi ia jelaskan. Untuk sesaat, ia terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada teriakannya. Lalu ia marah. Ia membentakku karena membuka ponselnya. Ia menyalahkanku karena dianggap tidak menghargai privasinya. Ia berkata aku terlalu menekan, terlalu dingin, terlalu sibuk dengan rumah sampai lupa menjadi istri yang menyenangkan. Kata-katanya menghantamku bertubi-tubi, membuat kakiku hampir tidak sanggup berdiri. Aku menangis. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengatakan bahwa aku hanya ingin dicintai, bahwa aku hanya ingin kejujuran, bahwa aku adalah istrinya, bukan orang asing yang pantas dibohongi. Suaraku pecah, tubuhku gemetar, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan semua lukaku terlihat. Pertengkaran itu berlangsung lama. Kata-kata yang selama ini tertahan akhirnya keluar tanpa saringan. Kami saling menyakiti, saling melukai dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa ditarik kembali. Aku mengatakan betapa kesepianku selama ini. Ia mengatakan betapa tertekannya ia merasa. Dan di tengah semua itu, pengakuan itu akhirnya keluar. Tidak sekaligus, tidak mudah. Ia mengaku bahwa ia mengenal wanita itu dari pekerjaannya, bahwa awalnya hanya bicara, bahwa ia merasa didengarkan, dimengerti. Ia mengatakan tidak berniat sejauh itu, tapi semuanya berjalan begitu saja. Kata-katanya terdengar seperti pembelaan yang kosong. Aku merasa seluruh tubuhku mati rasa. Setiap kalimatnya terasa seperti pengkhianatan baru. Bukan hanya karena adanya wanita lain, tapi karena ia memilih berbagi perasaan dengan orang lain, sementara aku berada di rumah, menunggu, percaya, dan berharap. Aku merasa dikhianati secara total, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia. Pertengkaran itu berakhir dengan kelelahan. Kami duduk berjauhan, sama-sama terdiam. Tangisku sudah habis, yang tersisa hanya rasa sakit yang dalam dan berat. Aku menatap lantai, tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang perlu dikatakan sudah keluar dan semuanya terasa sia-sia. Di dalam kepalaku, satu pertanyaan terus berputar. Apakah aku harus bertahan? Apakah cinta dan kenangan cukup untuk menutup luka sebesar ini? Ataukah aku hanya akan terus melukai diriku sendiri jika tetap tinggal? Aku menatap suamiku yang kini duduk dengan kepala tertunduk. Aku tidak tahu apakah ia menyesal atau hanya lelah. Dan di tengah kehancuran itu, aku menyadari bahwa keputusan selanjutnya sepenuhnya ada di tanganku. Bertahan atau pergi. Dan apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi.
Setelah pertengkaran malam itu, rumah kami tidak pernah benar-benar sama. Kami masih berada di bawah atap yang sama, masih berbagi ruang yang sama, tapi ada jarak yang tidak bisa dijembatani dengan diam. Jarak itu bukan lagi sekadar dingin atau canggung. Jarak itu bernama luka. Atu menghabiskan banyak waktu sendirian, duduk di ruang tamu saat pagi masih sepi, atau berbaring menatap langit-langit kamar saat malam datang terlalu cepat. Dalam kesunyian itu, pikiranku terus memutar ulang perjalanan pernikahanku. Dari hari pertama aku mengucap janji, sampai malam ketika semua kepercayaanku runtuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan tepatnya aku mulai menghilang dalam pernikahan ini? Apakah saat aku berhenti mengejar mimpiku demi menjadi istri yang baik? Atau saat aku mulai memaklumi sikapnya yang dingin dan menyebutnya lelah? Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk menjaga rumah, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Perselingkuhan itu tidak hanya menghancurkan kepercayaanku padanya. Ia merusak caraku melihat diriku sendiri. Aku mulai mempertanyakan nilai diriku. Aku merasa tidak cukup menarik, tidak cukup menyenangkan, tidak cukup berarti. Pikiran-pikiran itu menghantuiku setiap kali aku bercermin. Setiap kali aku melihat wajahku sendiri, aku bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Ada hari-hari ketika aku merasa sangat kecil, ketika bangun tidur saja terasa berat, ketika dadaku terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku mudah menangis, mudah lelah, dan mudah merasa bersalah, bahkan atas hal-hal yang tidak seharusnya kupikul. Aku menyadari bahwa luka ini tidak hanya tinggal di hatiku, tapi juga di kepalaku. Suamiku mencoba berbicara beberapa kali, kadang dengan suara pelan dan wajah menyesal, kadang dengan nada defensif yang membuatku kembali terluka. Ia meminta maaf, tapi seringkali permintaan maaf itu diikuti alasan. Ia berkata ia hilaf, ia berkata ia merasa kesepian, ia berkata ia tidak berniat menyakitiku. Setiap kata itu terasa seperti pisau bermata dua. Aku ingin percaya pada penyesalannya. Aku ingin mempercayai bahwa semuanya bisa diperbaiki. Tapi setiap kali aku hampir luluh, bayangan rumah itu kembali muncul. Senyumnya saat keluar dari sana, pesan-pesan di ponselnya, dan aku sadar permintaan maaf tidak otomatis menghapus pengkhianatan. Ada juga saat-saat ketika ia justru menyalahkanku. Ketika ia berkata, aku berubah, bahwa aku terlalu dingin, terlalu pendiam, terlalu sibuk dengan perasaanku sendiri. Kata-kata itu membuatku ingin tertawa pahit, seolah-olah rasa sakit ini adalah kesalahanku sendiri. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri, bukan dengan keras, tapi dengan jujur. Aku bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku ingin bertahan hanya karena takut sendirian? Apakah aku ingin mempertahankan pernikahan ini demi status dan kebiasaan? Atau apakah aku masih percaya bahwa aku layak mendapatkan cinta yang utuh dan jujur? Aku teringat mimpi-mimpi kecil yang dulu pernah kupendam. Tentang diriku yang ingin mandiri, tentang ingin bekerja, belajar hal baru, dan menjadi perempuan yang bangga pada dirinya sendiri. Mimpi-mimpi itu perlahan terkubur oleh rutinitas dan pengorbanan yang tak pernah kupertanyakan. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak kehilangan diriku karena perselingkuhan itu. Aku kehilangan diriku jauh sebelum itu, saat aku berhenti mendengarkan suara hatiku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Aku menulis. Aku menuliskan semua yang kurasakan, tanpa menyaring, tanpa takut. Aku menulis tentang rasa sakit, kemarahan, kekecewaan, tapi juga tentang harapan. Harapan untuk hidup yang lebih jujur. Harapan untuk mencintai diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai menulis, aku menangis. Bukan tangis yang meledak-ledak, tapi tangis yang tenang. Tangis yang terasa seperti pelepasan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, aku membuat keputusanku.
Aku berbicara dengan suamiku dengan suara yang tenang, lebih tenang dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengatakan bahwa aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini seperti sekarang, bahwa aku butuh pergi, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ia terkejut, ia mencoba menahanku, ia menangis, ia berjanji akan berubah. Ia berkata, aku adalah satu-satunya. Setiap kata itu terdengar terlambat, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah untuk berharap. Aku mengatakan bahwa kebahagiaan bukan tentang bertahan di tempat yang melukai, bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa tidak berharga, bahwa aku berhak memilih diriku sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian. Keputusan itu tidak mudah. Tidak ada keputusan yang benar-benar mudah dalam hidup. Tapi aku tahu, jika aku tetap tinggal hanya karena takut, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Aku mengemas barang-barangku dengan tangan gemetar, tapi hatiku terasa mantap. Setiap pakaian yang kumasukkan ke tas terasa seperti langkah kecil menuju diriku yang dulu. Diriku yang berani bermimpi. Diriku yang percaya pada nilai dirinya sendiri. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku menoleh sekali lagi. Ada kenangan di sana. Ada cinta. Ada luka. Tapi aku tahu, hidupku tidak berhenti di sana. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia besok atau minggu depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku memilih diriku sendiri. Hari ini, aku masih perempuan yang terluka. Luka itu tidak hilang begitu saja. Tapi aku bukan lagi perempuan yang bodoh. Aku bukan lagi perempuan yang menutup mata demi mempertahankan sesuatu yang sudah menghancurkanku. Aku berdiri di sini, dengan langkah yang mungkin masih goyah, tapi dengan kepala tegak. Aku membawa lukaku, tapi aku juga membawa keberanian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Namaku Kania. Aku pernah dikhianati. Aku pernah hancur. Tapi aku belajar satu hal yang paling penting. Aku layak bahagia dan aku tidak perlu kehilangan diriku sendiri untuk mendapatkannya.